webinar kita pada hari ini tentang terkait pendampingan yang diadakan oleh Biro PBJ untuk tujuannya tentunya untuk mendampingi agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dari awal sampai dengan selesai bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan yang menjadi tujuan dari pengadaan di tempat user, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya menyapa nih Pak Muji, yang terhormat Bapak Direktur Muji Santosa and Consulting, Pak Muji Santosa sendiri. Kemudian yang terhormat Bapak Muhlis Isnaini dari NSTC, dan juga yang terhormat ini dari Setda Provinsi Kalsel ya, Bapak Kasman, dan seluruh teman-teman yang hadir di acara webinar kita pada siang menjelang sore hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, mohon agar kiranya bersedia kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai Bapak Ibu berdoa. Mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki acara webinar hari ini, akan dibagi menjadi 2 sesi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama 40 menit untuk mengisi materi maksimal, dan juga 45 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh dimasukkan via chat atau juga klik tombol raise hand Bapak Ibu. Dan ada aturan-aturan dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Pertama, mohon kiranya Bapak Ibu agar tidak membagikan link selain di luar para member Muji Santosa Training and Consulting. Kemudian link absen akan dibagikan saat kegiatan berlangsung dan akan diakhiri paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan ini Bapak Ibu, dan sertifikat akan diberikan bagi Bapak Ibu yang mengisi absen pada hari ini. Nah, kiranya itu dulu Bapak Ibu. Hari ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Hairil Anwar, MM. Selamat siang Bapak Hairil. Selamat siang Bu. Beliau pada saat ini selaku ini ya Pak ya, Kabak Pembinaan dan Advokasi PBJ Biro Setda di Provinsi Kalimantan Selatan Pak ya. Ya, baik Bapak, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Hairil untuk memulai kegiatan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Aminatus selaku moderator. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas Pak, jelas. Jelas sih kalau dari sini. Oke, makasih. Yang kami hormati Pak Muji Santoso, selaku Direktur Training and Consulting, Pak Ibu Aminatus, Pak Kasman, Kabak Pengelolaan PPJ Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Prokalsel, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita menginjak kepada paparan materi, mungkin sedikit dulu kami sampaikan. Jadi mohon maaf ini ada sedikit terlambat tadi masuk Bapak Ibu, karena kami kebetulan baru saja juga hari ini kebetulan acara sangat padat hari ini. Jadi ada beberapa pertemuan yang harus kami hadiri. Dan terakhir tadi kami belum tidak selesai harus meninggalkan tadi acara apa terkait dengan di biro pemerintahan. Sekedar info aja itu. Mungkin sebelum kita memulai ke paparan, mungkin akan kami perkenalkan diri kami dulu. Walaupun sudah nanti tadi disampaikan oleh Ibu Aminatus. Eh, Mungkin Pak Budi bisa screen share-nya untuk biodata kami. Nama kami sendiri adalah izin Pak Iril. ya, Pak Muklis, izin share screen itu atas nama Pak Budi Suryawan. oh ya Pak Budi Suryawan. Oke Bang, sudah. Silakan Pak. Oke, bisa tampilkan biodata kami Pak. Oke, ini biodata kami Pak ya.
Mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama kami adalah Hair Anwar. Mungkin udah nama yang sudah banyak dikenal apa ya, Bapak Ibu. Kalau Hair Anwar ini kita apa ingat dengan puisinya apa? Aku binatang jalang ya. Kami sendiri kebetulan eh, menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi. Kemudian eh, ini kami sendiri mungkin tidak perlu kami sampaikan sudah ada di layar Bapak Ibu. Kami lahir di Rantau. Rantau ini adalah nama kota di Kabupaten Tapin di daerah Kalimantan Selatan. 7 Desember 1998, pangkat golongan ruang kami adalah pembina tingkat 4B. Kemudian unit kerja adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan kami pendidikan terakhir adalah di Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Kami untuk apa? Untuk alamat rumah kami di Jalan Batu Piring nomor 29 di Banjarmasin, Bapak Ibu. Kantor sendiri di Banjarbaru. Jadi kami 1 minggu itu pulang pergi kayak pegawai Jakarta dan Bogor lah, pulang pergi. Cuma kalau Jakarta Bogor itu kan dari kalau kerjanya di kota, baliknya ke pinggiran kota. Nah, kalau kami kebalik, kami kerjanya di pinggiran kota, baliknya pulangnya ke kota di Banjarbaru. Kemudian riwayat pendidikan kami itu hampir dari SD sampai SMA kami di Kabupaten Tapin di salah satu kabupaten provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kami kemarin juga mengikuti pendidikan di Akademi Pendidikan Dalam Negeri APDN Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kemudian Institut Ilmu Pemerintahan IIP Jakarta dan terakhir adalah Magister Manajemen OLM Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kemudian kami di pekerjaan kami memang hampir sebagian besar Pak kami ini di Bapak Ibu kami di Biro Perlengkapan. Jadi Bapak Pemeliharaan dulu di Biro Perlengkapan, kemudian pernah kami sempat ke Dinas Perhubungan jadi sekretaris. Tapi balik lagi ke Biro Perlengkapan, kemudian menjadi di Kabak Layanan Pengadaan Barang Jasa, Biro Pengadaan Perlengkapan dan Layanan PBJ Sekretariat Perkasa. Dan sekarang terakhir kami adalah Kabak Pembinaan dan Advokasi. Oke, next kita langsung ke paparan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pendampingan PBJ di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kenapa kami mengambil pendampingan ini? Karena kami sangat terkait dengan tugas dan fungsi kami di bagian pembinaan dan advokasi. Nah, ini merupakan yang mungkin pendampingan ini sebenarnya mungkin baru mengemuka baru-baru saja. Walaupun sebenarnya kalimat pendampingan ini sebenarnya sudah lama. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, kita akan berbicara dulu Pak terkait dengan materi yaitu sebelum tahun 2020. Nah, jadi sebelum tahun 2020 itu kita masih bentuknya adalah Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa. Nah, secara kelembagaan masih belum permanen, belum mandiri dan belum independen. Karena kita masih melekat atau nyantol di Biro Perlengkapan. Jadi salah satu bagian. Kemudian eh, tidak ada unit yang menangani pembinaan pengadaan barang jasa secara langsung. Nah, memang pada saat itu, sebelum tahun 2020, hampir tidak ada kegiatan yang sifatnya langsung melaksanakan pembinaan, baik melalui pendampingan maupun melalui konsultasi dan bimbingan teknis. Jadi hampir semua pada saat itu memang em, kegiatan pendampingan menurut kami hampir tidak ada. Kemudian juga Pokja masih bersifat ad hoc atau belum permanen. Kemudian jumlah jabatan fungsional pada saat itu pejabat fungsional baru ada 7 orang. Makanya kami kemarin mengistilahkan sebelum tahun 2020 ini adalah Biro Perlengkapan ini sebagai tukang tender. Karena lebih bersifat ke pelaksanaan tender atau selisih yang menjadi fokus kegiatan. Sementara kegiatan-kegiatan yang lain yang mana kita ketahui bahwa sebenarnya metode pengadaan barang jasa itu ada beberapa metode.
Mungkin selanjutnya, next. Nah, kan sebenarnya kita ketahui bahwa metode pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ada melalui purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat. Sementara pada saat itu hal-hal yang 4 ini hampir tidak terlalu menjadi perhatian, walaupun sebenarnya porsinya sangat banyak, terutama di kegiatan pengadaan langsung. Tapi lebih kita fokus ke waktu sebelum tahun 2020 itu adalah fokus ke kegiatan yang bersifat seleksi atau tender tadi, sehingga ya seolah-olah kegiatan-kegiatan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun tender cepat ini seolah ibaratnya anak tiri, seperti yang tidak terlalu diperhatikan lah, sehingga kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan yang belum secara terorganisir atau belum berlaku secara efisien dan efektif. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara setelah tahun 2020. Terkait dengan setelah tahun 2020 atau mulai tahun 2020, keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang pembentukan UKPPJ di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, sejak adanya Peraturan Menteri ini, maka daerah harus menyesuaikan kelembagaan pengadaan barang jasanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 112 itu. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian lagi dilanjutkan lagi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 089 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas sekretariat daerah. Nah, sejak inilah maka kita sudah secara tercantum tugas dan fungsi kita melalui selaku pembinaan pada pengadaan barang jasa. Di mana kami asumsikan bahwa tahun 2020 ini adalah terbentuknya UKPPJ, yaitu Biro Pengadaan Barang Jasa daerah Provinsi Kalimantan secara kelembagaan menjadi mandiri. Jadi tidak seperti yang kemarin sebelum tahun 2020 kita masih nyantol atau bergabung dengan Biro Perlengkapan. Nah, sekarang dengan adanya Permendagri dan Pergub ini, maka kita berdiri sendiri menjadi unit kerja pengadaan barang jasa dalam bentuk Biro Pengadaan Barang Jasa. Nah, kemudian di sini juga Pokja sudah bersifat permanen atau tidak bersifat ad hoc lagi. Nah, ini yang penting tiga ini, adanya bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya memang bagian ini tidak ada pada saat sebelum tahun 2020, sebelum terbitnya Permendagri ini. Nah, atau sebelum terbentuknya Biro Pengadaan Barang Jasa. Kemudian adanya perluasan tugas dan fungsi yang dilaksanakan tidak hanya fokus pada pelaksanaan tender atau seleksi, tetapi juga fokus pada fasilitasi pembinaan atau pendampingan. Nah, ini berarti kita mengambil bahwa mungkin ini berbeda, apakah ini ada berbeda atau mungkin ini apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih ke pengalaman ya, pengalaman proses pengadaan barang jasa di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin bisa saja mungkin agak berbeda dengan di daerah lain yang mungkin prosesnya, tapi apa yang mungkin saya paparkan ini adalah mungkin pengalaman dan proses yang di Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kegiatan pembinaan pengadaan barang jasa dalam bentuk suatu organisasi yang sudah mandiri atau secara sudah independen, tidak bergabung lagi dengan unit kerja yang lain. Lanjut. Oke, lanjut Pak Budi. Nah, sejak terbentuknya kita maaf. Kemudian kita mulailah sejak itu kita melakukan apa yang kami namakan sebagai kegiatan pendampingan yang masif dan proaktif kita laksanakan. Salah satu kita adalah membentuk
pendampingan terhadap SKPD, di mana kita pada saat itu mulai tahun 2020 melakukan pendampingan secara proaktif kepada SKPD. Namun pada saat itu memang karena kejadian juga yang mungkin Bapak Ibu kita sudah sama-sama ketahui, pada saat itu datanglah wabah COVID. Nah, dengan wabah COVID ini mau tidak mau juga pembinaan atau pendampingan yang kita mau laksanakan secara masif ini agak sedikit terhambat lah, karena kita dibatasi oleh pertemuan. Artinya kita hanya bisa melakukan pertemuan secara daring, sedangkan pertemuan secara langsung tatap muka itu hampir kita menghindarinya karena memang kondisi pada saat COVID itu tersebut. Namun ini juga kita tetap melaksanakan pendampingan dengan cara tadi, yaitu melalui apakah Zoom meeting dan sebagainya, apakah juga melalui media lain, telepon dan sebagainya. Nah, ini kita dengan keluarnya SK pendampingan ini, maka semua SKPD yang dulunya tidak pernah istilah kami tersentuh oleh kegiatan pendampingan itu semua akan terayungi, karena semua japung kami tugaskan, semua pejabat fungsional sesuai dengan SK di pendampingan ini kami libatkan di semua SKPD. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun ini mungkin kalau sebelum tahun 2023 memang bentuknya tim, dan semua tim itu ada beberapa orang, dia bertanggung jawab terhadap beberapa SKPD dalam bentuk tim. Nah, kemudian supaya kami lebih fokus lagi, pada tahun 2023 kami lebih memfokuskan lagi, artinya setiap person pejabat fungsional itu dia memegang beberapa SKPD. Artinya dia sebagai koordinator, sehingga pada saat nanti pimpinan mau mencek misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau tadi kan bentuknya tim, kalau ini ada lagi dalam tim itu salah satu koordinator yang bertanggung jawab terhadap SKPD tersebut. Nah, nanti pada saat misalnya pimpinan, misalnya Kepala Biro mau menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendampingan di Dinas Pekerjaan Umum, maka di sini misalnya Ibu Maria. Nah, Ibu Maria yang akan lebih memberikan lebih mengetahui terkait dengan kegiatan pendampingan di Dinas PO. Begitu juga personel-personel yang lain itu mempunyai tugas masing-masing untuk membina atau mendampingi SKPD-nya terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, inilah fokus kami, sehingga semua SKPD ini menurut kami tidak ada lagi yang tidak terayomi untuk kegiatan pendampingan ini. Dengan adanya SK ini sudah bisa menjembatani yang selama ini mungkin SKPD itu sedikit kebingungan kalau dia mau menanyakan pengadaan barang jasa terkait dengan proses dan sebagainya, mungkin agak kesulitan. Nah, dengan adanya tim ini mungkin akan lebih menjembatani terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD. Oke, lanjut. Ya. Pendampingan, silakan. Nah, ini juga Bapak Ibu beberapa contoh kegiatan yang kami laksanakan, kegiatan pendampingan ke SKPD. Nah, dalam hal ini memang kembali kita ke sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2020. Banyak hal pada saat kita mengunjungi SKPD, hal-hal yang menurut kami sebenarnya persoalan ini tidak terlalu, tapi kayaknya menjadi masalah gitu. Pertama, Bapak Ibu, mungkin saya agak terkejut pada saat kami pertama kali melaksanakan pendampingan atau pembinaan kepada SKPD. Ada beberapa SKPD yang menyatakan, Pak, di tempat kami tidak ada pengadaan barang jasa. Saya terkejut Bapak Ibu mendengar hal tersebut. Padahal pada saat itu pengadaan barang jasa ini sudah berjalan, tapi katanya tidak ada di tempat saya pengadaan barang jasa. Lalu saya tanya kembali kepada penanya ini, kepada peserta, ya kalau itu tidak salah kegiatan sosialisasi ya. Sosialisasi terkait dengan Perpres 12 tahun 2021 terkait dengan perubahan Perpres 16 tahun 2018.
Lalu saya tanyakan, Bapak, kalau salah waktu itu yang menanyakan adalah seorang ibu-ibu. Lalu saya tanyakan, Bu, kalau ibu kerja di kantor apa memakai kertas bawa dari rumah atau perlengkapan dari rumah? Enggak, katanya dari kantor. Lah, saya bilang, Bu, yang membeli siapa? Yang membeli kantor. Nah, saya bilang itu pun kan menurut saya itu adalah pengadaan barang jasa, tapi dalam bentuk kecil. Karena pada situ sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, SKPD ini hanya yang tahunya bahwa yang pengadaan barang jasa itu adalah kegiatan tender atau seleksi yang nilainya besar atau kalau dulu ya istilahnya kan lelang. Itu yang dipahami oleh SKPD pada saat itu. Ah, mereka hanya memahami kegiatan itu bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kecil itu pun sebenarnya adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Ada lagi misalnya menyamakan bahwa kegiatan di SKPD itu yang rutin itu adalah swakelola. Nah, padahal tidak mesti yang rutin itu swakelola. Karena mereka beranggapan tadi yang bahwa yang lelang tadi itu merupakan kegiatan luar biasa, sementara yang melalui penyedia. Sedangkan yang di kantor itu yang kegiatan rutin mereka menganggap bahwa itu bukan kegiatan barang jasa secara tadi, tapi adalah kegiatan swakelola. Nah, ini juga hal-hal yang kami temui pada saat kita melaksanakan sosialisasi. Juga ada beberapa misalnya terkait dengan masalah istilah PL saja. Istilah PL saja mereka mengatakan bahwa itu penunjukan langsung, tapi ada juga yang menyatakan pengadaan langsung. Padahal antara pengadaan langsung dengan penunjukan langsung itu ada dua hal yang berbeda. Tapi mereka menyamakan yang namanya PL itu ya antara penunjukan langsung dengan pengadaan langsung. Nah, bahkan ya, misalnya pengadaan langsung yang di bawah 200 itu mereka menyatakannya itu penunjukan langsung. Nah, hal-hal seperti ini yang kami temui di lapangan pada saat melaksanakan sosialisasi. Mungkin karena tadi pemahamannya bahwa pada saat itu karena memang untuk pengadaan barang jasa kita lebih fokus tadi sebelum tahun 2020 itu kepada tadi kegiatan yang sifatnya tender atau selisih. Sementara kita tidak menjelaskan atau tidak karena kita memang pada saat itu pembinaan ini masih belum terlalu kita fokuskan. Sebenarnya itulah yang mungkin kenapa Mendagri mungkin mengeluarkan OKPJ itu salah satunya adalah bentuk adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan, yaitu dalam bentuk bagian pembinaan dan advokasi. Nah, jadi dari hal-hal ini mungkin bagi kita yang mungkin sudah mapan di hari pengadaan, mungkin akan sedikit miris melihat pemahaman kawan-kawan di SKPD terhadap pengadaan barang jasa yang masih seperti itu. Nah, mungkin itu kejadian yang memang kami alami dan kami rasakan sendiri di tahun 2020 sebelum tahun 2020. Mungkin itu Bapak Ibu bahwa kenapa kita sangat perlu melakukan kegiatan pendampingan ini karena dalam hal itu tadi agar kawan-kawan di SKPD lebih memahami lagi apa sih proses pengadaan barang jasa sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Oke, lanjut Kak Willy. Next. Nah, ini juga adalah beberapa kegiatan yang selain kami bentuknya langsung kunjungan ke SKPD, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan podcast Bapak Ibu, podcast maupun melalui website. Di sana kami tampilkan pengelola-pengelola pengadaan kami atau japung-japung kami, pejabat fungsional kami untuk memberikan semacam informasi-informasi terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa, yang mana hal tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat luar biasa karena kawan-kawan apalagi kita di zaman sekarang ini kadang-kadang lebih suka melihat video YouTube dan kita kalau melihat orang itu sudah kita kenal biasanya lebih enak mencarinya mungkin. Kemudian juga kami melaksanakan, nah ini juga sekarang kalau dulu kan kita juga belum ada, sekarang kita juga sudah melakukan walaupun belumnya pembinaan terhadap UKPPJ Kabupaten Kota.
Nah, ini juga kita laksanakan. Jadi kita tidak hanya kepada SKPD, juga kita melaksanakan pembinaan-pembinaan ini kepada kabupaten kota. Nah, kemudian di samping podcast juga kita melaksanakan tadi website dan sebagainya, informasi-informasi terkait dengan pengadaan barang jasa. Oke, lanjut Pak Budi. Nah, kemudian ini muncul lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan adanya arahan Presiden di mana pada 1 Maret 2022 bahwa Presiden memberikan arahan agar kita harapkan bahwa perkembangan ekonomi digital bisa memicu penguasaan produk UMKM. Nah, ini yang mungkin ada semacam lagi membuka wahana baru. Kalau biasanya kita melakukan pendampingan itu kan sifatnya ke kabupaten kota atau juga ke SKPD. Namun bagaimana dengan penyedia-penyedia UMKM ini? Karena sesuai arahan Presiden tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kemudian meningkatkan porsi UMKM, koperasi, dan percepatan penyerapan APBN dan APBD. Dan yang ketiga adalah katalog lokal dan belanja pengadaan atau bela pengadaan di marketplace. Nah, ini juga merupakan hal yang pada saat kita memulai mau melaksanakan katalog dan bela pengadaan ini juga merupakan hal yang menjadi tantangan bersama. Karena apa? Karena tadi kita lebih fokus tadi kan pembinaan tadi, pendampingan tadi kepada daerah dan SKPD. Sementara kita di sini dituntut bukan hanya SKPD, karena kita akan mau menciptakan pasar dalam bentuk pasar lah istilahnya. Pasar di pengadaan barang jasa, tentunya kita harus bukan pembeli saja yang kita anukan, tapi kan yang penyedianya ini juga harus kita siapkan, atau penjualnya ini siapa. Nah, mungkin kalau di daerah-daerah yang sudah maju mungkin tidak menjadi masalah, mungkin ya. Tapi di daerah kami yang mungkin terutama karena ini kan UMKM. UMKM ini kan kalau istilah kami ya banyak yang penjualnya emak-emak lah. Nah, dia diharuskan kita melaksanakan transaksi melalui digital, kan melalui katalog dan bela ini kan melalui aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, ini timbul jadi tantangan bagi kita bagaimana kita agar penyedia-penyedia itu supaya mereka bisa ikut berpartisipasi atau berperan serta di kegiatan katalog dan bela pengadaan. Nah, ini kita kemarin juga melaksanakan bimbingan teknis kepada penyedia-penyedia ini. Dan luar biasa ini, luar biasanya kenapa? Karena mereka harus mainnya di aplikasi, di digital. Bahkan kami kesulitan karena juga pada saat awal-awalnya juga kita kemarin juga juga karena ada wabah COVID itu sendiri, akhirnya kita untuk memberikan bimbingan kepada para penyedia itu kan agak kesulitan karena tadi kita tidak bisa bertemu langsung. Hanya pada saat awal itu kita kita melaksanakan bimbingan teknis melalui Zoom meeting juga. Dan memang di situ sangat kesulitan Bapak Ibu. Karena mereka sebagian besar istilahnya itu tidak memahami IT. Sehingga pada saat mereka diarahkan harus pencet ini, pencet itu mereka agak kesulitan. Tapi ya berkat kerja keras kita semua, akhirnya ya perlahan-perlahan lah kita bisa menyiapkan penyedia-penyedia ini untuk bisa ikut serta di katalog dan bela pengadaan. Walaupun mungkin prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kawan-kawan dari pengadaan barang jasa atau biro pengadaan barang jasa sangat merasakan betapa luar biasanya kerja kawan-kawan dalam rangka untuk mengikut sertakan para UMKM ini untuk terlibat di katalog dan bela pengadaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sudah untuk katalog lokal, data Bapak Ibu memang untuk transaksi di Provinsi Kalimantan Selatan kita sampai tahun ini sudah mencapai 52 miliar sekian. Nah,
Ini juga kemarin sesuai dengan target pemerintah bahwa kita diharapkan karena target pemerintah itu kan 1 juta produk, kemudian untuk target belanja transaksi sampai 400 triliun. Nah, kemudian kita sendiri di daerah kita ditargetkan untuk minimal 1 juta produk. Nah, kemudian di sisi lain juga kita harus 40% belanja pengadaan barang jasa itu memakai produk dalam negeri. Nah, ini juga merupakan hal yang menjadi tantangan kita dan ini juga harus perlu pendampingan kepada SKPD dalam rangka untuk mengarahkan mereka agar mereka bisa berlanja untuk memakai produk-produk dalam negeri. Karena pada awal-awal penyusunan anggaran ini memang karena arahan Presiden ini sendiri kan setelah anggaran itu tersusun. Nah, ini juga merupakan hal yang menjadi tantangan kita bersama untuk memberikanlah semacam pembinaan pendampingan kepada SKPD sehingga mereka bisa mencapai minimal tadi belanja 40% terhadap belanja pengadaan barang jasanya. Nah, kemudian juga terkait dengan katalog ini mungkin Bapak Ibu yang terutama mungkin sudah berkecimpung di KPPJ mungkin sudah memahami bahwa dulu untuk untuk satu produk itu aja begitu luar biasa susahnya. Kami dulu untuk menayangkan satu produk itu aja, produk sasirangan kalau nggak salah, itu kita prosesnya hampir 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kita hanya untuk satu produk itu hampir 1 tahun lebih. Nah, sementara karena ada pemangkasan ketentuan, kalau dulu kan ada berapa tahap ya, 9 atau 7 tahap untuk bisa tayangnya produk lokal. Sementara dengan ketentuan yang baru, kita ada hanya 2 tahapan, hanya mendaftar dan tayang. Nah, ini yang menjadi menjadi hal tantangan kita bersama, walaupun akhirnya kita bisa makanya kita bisa menaikkan produk sampai mencapai target lebih dari 6.000 ya, lebih dari 6.000 produk. Nah, jadi ini Bapak Ibu bahwa saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kegiatan-kegiatan pendampingan atau pembinaan bentuknya atau BMTS ini tidak dilaksanakan, mungkin hal-hal seperti ini akan menjadi kendala dalam pemenuhan target-target yang telah disampaikan oleh pemerintah atau ditargetkan oleh pemerintah. Dan akhirnya kita untuk Provinsi Kalimantan Selatan kemarin sudah mencapai karena target sudah mencapai 1.000 produk lebih, kemudian juga kita transaksinya itu sudah memenuhi 40% PDN belanja barang dalam negeri terhadap belanja barang jasa, maka kita kemarin mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan adanya dana yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan, kalau tidak salah hampir 10 miliar lebih untuk Provinsi Kalimantan, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Selatan atas pencapaian target dari lebih dari 1.000 produk, kemudian belanjanya lebih dari 40%. Oke, lanjut. Next, Pak Budi. Nah, kemudian juga di samping katalog Bapak Ibu mungkin kita juga ada bela pengadaan. Nah, bela pengadaan ini kita kemarin kita launching tanggal 16 November 2021. Kita sudah transaksi 87 miliar, kemudian hampir semua SKPD sudah bergabung di bela pengadaan. Jadi ini kemarin sebenarnya proses bela pengadaan ini lebih dulu daripada katalog. Jadi kemarin kita karena kan untuk katalog ini setelah ada arahan Presiden tanggal 1 Maret 2022 tadi. Sementara untuk bela pengadaan kita sudah berjalan mulai tahun 2021. Tapi karena ada target-target di katalog itu, maka akhirnya bela pengadaan ini agak sedikit kita alihkan dulu ke katalog lokal untuk belanja kawan-kawan di SKPD karena ada target-target tersebut. Nah, ini prosesnya antara bela pengadaan sama katalog ini lokal ini hampir-hampir sama untuk
untuk melibatkan UMK ini supaya mau terlibat di kegiatan belanja lewat bela pengadaan ataupun lewat katalog. Ini hampir sama, di mana kita melakukan pendampingan-pendampingan terhadap, terutama pendampingan-pendampingan terhadap para UMKM, di mana ya tahu sendirilah kita mungkin penguasaan mereka terhadap IT ini masih sangat kurang. Nah, itulah peran kita dalam melakukan pendampingan sehingga tahap demi tahap akhirnya semua itu bisa kita lewati, terutama dengan kegiatan-kegiatan pendampingan yang selalu masif dilaksanakan. Oke, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga akan berbicara terkait dengan salah satu kegiatan yang juga merupakan sebenarnya ini kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu masih banyak, Ibu, Bu Aminatus. Masih banyak Bapak, silakan Oke, Pak. oke. Kalau Kalau masih 10 menit Pak. kalau kelewatan tolong diingatkan Bu ya, karena kalau bercerita ini kadang-kadang kita lupa waktu. Nah, Iya, kemudian siap, Bapak 10 menit. Ibu terkait kemudian Bapak Ibu peserta Zoom meeting, kita di samping pendampingan tadi ini sebenarnya bentuk pendampingan juga, tapi kemarin kita sesuai arahan dari LKPP, kita di Provinsi Kalimantan Selatan harus membentuk clearing house. Nah, clearing house itu ya itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan pendampingan, tapi ini lebih terkait dengan penyelesaian masalah. Nah, kalau pendampingannya tadi yang saya sampaikan tadi itu lebih kepada awal, dari proses awal sampai pelaksanaan dan sebagainya. Sementara kalau rumah clearing house ini kami lebih terkait dengan masalah. Nah, untuk clearing house di Provinsi Kalimantan Selatan kami namakan dengan rumah teman. Nah, rumah teman. Jadi ini singkatan Bapak Ibu. Rumah teman ini adalah ruang urai masalah, temukan jawaban. Nah, ini bentuk lain dari kegiatan pendampingan sebenarnya untuk mendampingi kawan-kawan SKPD. Oke. Pak Budi, rumah teman Pak Budi. Oke. Nah, jadi ini rumah teman ini adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan sehingga dapat solusi yang komprehensif. Jadi rumah teman ini adalah kalau terjadi permasalahan-permasalahan Bapak Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di SKPD, misalnya mereka terkait dengan sudah berproses atau belum berproses saja. Misalnya mereka mau melaksanakan kegiatan, ternyata ada permasalahan. Nah, itu bisa saja disampaikan. Kalau misalnya tidak cukup dengan ruang misalnya konsultasi, bisa saja ke rumah teman. Karena rumah teman ini lebih komprehensif lagi. Juga nanti dalam bentuk dia ada mengeluarkan suatu dalam bentuk rekomendasi dan saran. Mungkin itu yang fungsi dari rumah teman. Jadi hampir memang kegiatan pendampingan juga, tapi dalam bentuk untuk penyelesaian permasalahan. Oke, lanjut Pak Budi. Nah, ini dasar pembentukan rumah teman ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188/029/Kom 2023 tentang pembentukan tim layanan tim layanan dan sekretariat tim layanan. Jadi ada dua, ada forum atau tim sekretariat, ada tim atau forum dari rumah teman itu sendiri. Jadi ada dua. Nah, ini ada beberapa chat, ini mungkin kita jawab nanti Bapak Ibu setelah ya. Nah, jadi pembentukan rumah teman ini dalam rangka untuk tadi menjembatani atau suatu wadah apabila ada timbul permasalahan terkait pengadaan berjasa. Disinilah nanti akan kita diskusikan, kita bahas bersama bagaimana sih baiknya untuk pemecahan masalahnya. Oke, lanjut Pak Udi. Nah, ini mungkin perlu kami sampaikan siapa saja yang terlibat di rumah teman ini. Nah, memang di sini sesuai dengan yang yang sudah di standar dari LKPP, memang yang terlibat di sini terutama adalah aparatur pemeriksaan instansi pemerintah, APIP. Nah, APIP ini adalah Inspektorat Provinsi. Kemudian di sini ada pengambil keputusan yaitu PA, KPA, PPK. Kemudian UKPPJ itu sendiri.
Nah, kemudian ada expert atau pihak lain seperti ahli pengadaan, akademisi, dan lain-lain. Dan lainnya yang juga mungkin sewaktu-waktu kita perlukan untuk bisa memberikan semacam saran dan pertimbangan yang nantinya dia dalam bentuk narasumber. Nah, inilah rumah teman dan ketua rumah teman forum ini, rumah teman ini adalah dari inspektur provinsi untuk di provinsi, Bapak Ibu. Silakan lanjut, Bu Budi. Nah, alur untuk apa rumah teman ini, jadi sudah kita sampaikan juga bahwa kepada kawan-kawan itu selalu untuk apabila ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan di rumah mereka sendiri atau di SKPD mereka sendiri, kemudian juga ada pada saat konsultasi juga mungkin belum bisa memecahkan masalah. Nah, makanya kita berikan kesempatan kepada SKPD ataupun siapapun, karena di sini bukan SKPD saja, bahkan misalnya ada kawan-kawan dari pejabat pengadaan ataupun misalnya dari pejabat fungsional yang juga memang agak bermasalah atau agak sulit dalam mencari pemecahannya, bisa saja mereka mengajukan ke rumah teman. Di mana di sini alur prosesnya yaitu pelaku pengadaan dulu menyampaikan permohonan penanganan permasalahan kepada PBJ. Nah, setelah disampaikan permohonan itu, lalu akan dibahas dulu oleh tim sekretariat. Di tim sekretariat ini apakah itu cukup diselesaikan di level sekretariat ataukah diselesaikan di forum lagi yang lebih tinggi. Jadi kalau sekretariat ya kurang lebih 4 menit lagi, Bapak. Oh ya, makasih Bu. Nah, kemudian kalau kalau cukup di sekretaris saja tidak perlu naik ke forum, ya cukup di sekretaris saja. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan rumah teman atau prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi terakhirnya memang prosesnya adalah semacam rekomendasi atau saran. Oke, lanjut Pak Budi. Nah, jadi tidak semua permasalahan juga harus ditangani oleh rumah teman. Ada beberapa permasalahan kriteria-kriterianya, yaitu misalnya pengadaan khusus atau teknologi khusus. Kemudian juga pengadaan yang bersifat berisiko tinggi. Atau juga misalnya waktunya mendesak atau urgen. Kemudian pengadaan strategis atau prioritas. Dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dibahas dalam forum. Lanjut Pak Udi. Nah, ternyata Bu, habis. Tapi mungkin Bapak Ibu, saya sedikit mohon izin Bu Moderator, Bu Aminatus. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan Pak, bahwa terkait dengan kegiatan pendampingan ini, ada yang mungkin bagi kami, menurut kami ya Bapak Ibu, merupakan sangat sangat berarti bagi kami pada saat kami melakukan pendampingan terhadap kegiatan MTQ kemarin. MTQ ke-29 tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada menurut kami 3 pendampingan yang menurut kami ini sangat berarti. Pertama, kemarin pendampingan terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa pada saat COVID. Nah, itu juga kami menugaskan kawan-kawan pejabat fungsional kami untuk mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian juga pada saat pelaksanaan WIGI 20. Nah, kemarin juga kami yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga kami melakukan pendampingan secara khusus oleh kawan-kawan Pokja. Dan yang paling ini adalah pendampingan terhadap kegiatan MTQ, di mana kami salah satunya adalah membuatkan pedoman peraturan Ketua Umum LPTQ terkait dengan pengadaan barang jasa, di mana dananya itu adalah dana hibah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, karena menurut LKPP selama ini kita selama melaksanakan MTQ tidak pernah ada panduan atau aturan khusus untuk MTQ. Nah, kemarin kita didampingi juga oleh LKPP, kita membuatlah satu pedoman terkait dengan kegiatan MTQ ke-29 itu yang dirasakan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk salah satunya adalah pedoman pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh Kepala LPTQ, Kepala Ketua Umum LPTQ. Dan itu juga bentuknya kami di samping itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain pendampingan, misalnya untuk proses pengadaan barang jasanya juga kami melakukan pendampingan. Nah, itu mungkin yang sebagai tambahan dari kami.
mungkin sekian dulu dari kami. Kita silahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan, kita akan mendiskusikannya di kesempatan ini. Terima kasih, Pak Minus, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Hairil Anwar. Tadi menarik sekali ya Bapak Ibu ya, pemaparan dari beliau terkait pendampingan tentang seputar pengadaan barang dan jasa. Tentunya harapannya dari kegiatan tersebut, mudah-mudahan dari para user atau dari para instansi dinas bisa memahami bagaimana sih proses atau langkah-langkah apa yang bisa disusun, begitu Pak ya, dari untuk terkait pengadaan barang dan jasa tersebut. Tadi juga sepertinya sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber bahwa pendampingan selain offline juga dilakukan via podcast Pak ya. Ya, Podcast yang bisa dilihat di tayang ulang di YouTube ataupun website ataupun bisa langsung ke tempat lokasi Pak ya untuk melakukan pelaksanaan pendampingan. Baik Bapak Ibu, di sini sebelumnya silakan untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu yang ada di link chat. Ada di link chat, silakan Bapak Ibu, karena yang bisa mendapatkan sertifikat nantinya yang memang sudah mengisi daftar hadir di dalam kolom chat tersebut. Dan juga ada beberapa pertanyaan ini, menarik sekali, untuk sebentar ada 2 nih. Pertama dari Pak Muji sendiri. Nah, yang pertama dari Pak Muji tadi, yang pertama Pak Hairil, berapa paket tender 2023? Mungkin maksud beliau adalah dari paket tender 2023 tersebut, sejauh mana progres yang sudah terlaksana melalui pendampingan, apakah sudah termasuk mencapai target Pak, tujuan dari pendampingan yang dilakukan di tempat Pak Hairil. Kemudian juga pertanyaan Pak Muji, yang kedua adalah berapa nilai total belanja katalog lokal di tahun 2022? Mungkin kurang lebih sama kali ya, progres yang ditanyakan Pak ya. Yang ketiga juga, nah ini kayaknya seru banget nih Pak. Tim pendamping tuh apakah dapat honor Pak? Honor. Dan ini ada lagi nih yang keempat dari Pak Muji, berapa jumlah jakung di PBJ Provinsi Kalimantan Selatan? Mungkin Pak Muji ada yang dipertanyakan? Atau langsung apa yang ada di kolom chat, Pak? Izin Pak Muji. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Baik Pak Muji, terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Hairil. Tadi ada 4 pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Muji. Wah, ini saya sangat gembira ini Pak Muji langsung yang menanyakan kepada kami. Mungkin yang pertanyaan yang ketiga dulu Pak ya. Jadi untuk untuk honor Bapak Ibu. Jadi untuk pendampingan itu Pak Muji, kawan-kawan pejabat fungsional ini tidak lagi mendapatkan honor. Kenapa? Karena Bapak Ibu mungkin sedikit bocoran Bapak Ibu terkait dengan kawan-kawan di pejabat fungsional. Jadi Bapak Ibu, Pak Muji, kawan-kawan di pejabat fungsional sekarang sudah memperoleh tunjangan, walaupun ya kalau dibandingkan daerah lain mungkin ada yang masih belum lah. Tapi kalau kawan-kawan di sini Pak Muji, jadi kawan-kawan itu sudah diberikan tunjangan yang menurut kami sudah sudah lumayan menurut kami ya, untuk daerah kami. Walaupun sebenarnya kami masih merasakan itu masih perlu ditingkatkan lagi kalau dibandingkan dengan perbandingan ini misalnya jumlah paket dan sebagainya. Pertama mungkin kami informasikan, saya tidak akan menyebutkan jumlahnya Pak ya. Saya hanya memberikan bocoran bahwa untuk pejabat fungsional pertama itu dia mendapatkan tunjangan itu di atas pejabat Kasubag, di atas Pak. Jadi di atas Kasubag, di bawah Kabag. Kalau kita bandingkan dengan jabatan struktural. Kemudian untuk pejabat fungsional muda, dia mendapatkan tunjangan sama dengan pejabat eselon 3. Nah, itu Pak. Tapi saya tidak menyebut jumlahnya, karena jumlah ini sangat relatif Pak Muji ya.
Kemudian untuk pejabat fungsional itu sendiri yang madya, dia mendapatkan tunjangan lebih besar dari kabak. Nah, padahal kabak yang mengkoordinir, tapi dia lebih dari kabak. Dia lebih tinggi dari kabak setingkat, di bawah karu setingkat. Nah itu, jadi karena kami beranggapan bahwa apa eh, dia sudah mendapatkan tunjangan yang menurut artinya sudah kalau dulu kan waktu sistem paket mereka per paket Pak ya. Dulu waktu masih di zaman dulu sebelum mereka kan kawan-kawan Pokja ini mendapatkan honor dari paket kegiatan tender. Kalau sekarang kan tidak. Nah, bentuknya tunjangan. Jadi secara tunjangan tadi kawan-kawan sudah mendapatkan itu tadi Pak. Jadi menurut kami penghargaan yang luar biasa juga seperti tadi untuk padahal kalau dari sisi dari sisi kelas jabatan antara Madya sama sama Eselon 3 kan hampir hampir di bawah Eselon 3 Pak ya. Tapi dari sisi tunjangan dia lebih tinggi dari dari Eselon 3 dari kepala bagian. Nah, itu Pak ya, Pak Muji terkait. Jadi untuk pendampingan kawan-kawan ini tidak mendapatkan honor kecuali Pak ya. Nah, ini kecuali misalnya mereka misalnya diminta sebagai narasumber. Nah, kalau mereka diminta sebagai narasumber, itu biasanya diberikan honor sesuai dengan standar. Misalnya per JP, Pak ya, per jam pelajaran. Nah, kalau mereka fungsinya sebagai narasumber. Dan ya, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, Pak ya, pada saat setelah kita masa kemarin, baik masa COVID maupun sebelum masa COVID, itu kawan-kawan luar biasa, Pak. Hampir tiap hari itu mendapatkan permintaan untuk menjadi narasumber di SKPD. Nah, itu hampir-hampir tiap hari, Pak. Bahkan kami kadang-kadang kerepotan untuk membagi kawan-kawan untuk memenuhi tugas sebagai narasumber itu. Nah, itu Pak terkait dengan dengan honor. Kemudian terkait dengan jumlah paket Pak ya. Jumlah paket untuk tahun 2022 ya kalau saya tidak salah. 2022 Pak tadi ya. Kalau untuk 2022 itu sekitar kurang lebih sekitar hampir 300 paket Pak. Hampir 300 paket dan semua itu bisa terselesaikan dengan baik Pak. Hanya tidak ada, ya kalau ada sanggah memang ada sanggah, tapi kalau tidak salah sanggah untuk tahun 2022 kalau tidak salah di bawah 20 Pak, di bawah 20 sanggah. Jadi masih menurut kami masih tidak terlalu, dan sanggahnya itu tidak berlanjut sampai ke baik sanggah banding maupun pengaduan, tidak sampai ke sana Pak. Jadi artinya setelah sanggah pertama udah dijawab oleh kawan-kawan kawan-kawan Pokja udah selesai gitu Pak. Kemudian untuk tadi ada sudah sebenarnya dia untuk jumlah katalog tadi Pak ya. Tadi ada rasanya di paparan tadi berapa tadi 52 miliar ya kalau nggak salah di paparan tadi. Itu Pak mungkin terkait apa yang disampaikan ditanyakan oleh Pak Muji Pak. Sebenarnya memang kita kemarin Pak sebenarnya tahun 2019 kita dulu hampir untuk paket tender ini 400 paket Pak. 400 paket, cuma karena kondisi kemarin itu terus menurun. Bahkan kalau tahun ini baru berapa ya kemarin? Sekitar 2002 ya sekitar 300-an kalau tidak salah Pak. Itu paket yang kita tenderkan atau kita seleksi. Mungkin itu Pak Muji. Baik Pak Eril, Pak Muji. Masih ada Pak. Sebelum kita lanjut ke kolom chat, kita ke yang raise hand dulu ya. Ya, silakan Ibu, Pak Ibu. Ada dadahnya itu. Baik, kita ke ini dulu, ke Ibu Diah Muharini ya, Bu Rini ya. Silakan Bu Rini. Berikan pertanyaannya. Bu Rini mungkin bisa dibuka ininya ya, speakernya ya Bu ya. Ibu Diah Muharini. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Hairul. Mohon maaf ini ada azan mungkin agak ramai sedikit ya. Ada beberapa hal yang kami tanyakan. Mungkin ini sharing aja ya Pak. Ya. Sudah ditanyakan juga sih di Pak Muji terkait jumlah fungsionalnya.
Nah, ini karena pengaruhnya dengan jumlah fungsional dengan kan ini memberikan pendampingan ke OPD ya. Betul. Dengan beban pekerjaan dari teman-teman fungsional itu, selain mereka juga sebagai pojok pemilihan, mungkin juga ada yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, sebagai pengelola, sebagai tim teknis dan sebagainya. Nah, apakah itu beban tugas itu yang mereka menghandle beberapa OPD itu, apakah masih sanggup lah gitu, apakah masih sanggup teman-teman fungsional tersebut gitu, karena pengalaman di kami juga karena fungsional yang ada di tempat kami itu terbatas ya, teman-teman itu untuk sudah jadi pokja saja, jadi pejabat pengadaan, kemudian kadang-kadang juga ada yang permintaan dari OPD sebagai tim teknis, kemudian atau sebagai pengelola pengadaan, itu sudah cukup berat gitu dan memakan waktu yang sangat banyak gitu. Nah, bagaimana dengan di Kalimantan Selatan untuk hal ini, apakah formasi dari fungsional itu sudah tercukupi sehingga beban kerjanya teman-teman fungsional itu ya bisalah gitu, tidak kekurangan gitu, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa ya Pak. Yang kedua terkait dengan pendampingan, bagaimana pendampingan kepada teman-teman yang mungkin ada permasalahan hukum ya, atau ada panggilan dari APH, itu dari sisi peran advokasinya seperti apa kalau di Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau tadi kan memberikan pendampingan kita sebagai narasumber kepada OPD. Nah, bagaimana dengan peningkatan kapasitas kepada teman-teman fungsional itu sendiri, karena kan aturan PBJ juga kan dinamis ya, jadi mungkin perlu ada update pengetahuan lah kepada teman-teman fungsional. Kalau di Kalimantan Selatan seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dia. Bu, yang kedua tadi mohon diulang Bu. Apa ya Bu ya? Bu Dia. Mungkin bisa saya jawab Bu Aminatus. Ya, tadi yang pertama Pak Hairil ya, apakah pekerjaan pokja bisa tercover? Ya, bisa handle dengan segitu banyak. Kemudian bagaimana langkah dari Biro PBJ untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman pokja Pak Hairil ya. Terima kasih. Nah, ya Bu Dia, terima kasih. Jadi Bu, terkait dengan jumlah fungsional kami sebenarnya ABK kami 30 pejabat fungsional, itu terdiri dari 5 media, kemudian 12 muda, dan 13 pertama. Namun yang secara terpenuhi sampai saat ini adalah medianya itu ada 4. Kemudian sekarang berkurang lagi Bu, jadi 3, karena ada kawan kami yang dari media itu pindah menjadi kabak, Pak Kasman ini. Kemarin posisi Pak Kasman itu sebagai Japung media, sekarang pindah menjadi kabak pengelolaan. Kemudian untuk muda sudah terpenuhi semua, ada 12. Sedangkan yang pertama ini yang masih baru 6. Jadi ada 7 lagi yang belum. Jadi kalau keseluruhan Japung kami ada 20 orang. Dari ABK kami 30. Kalau di standar target nasional mungkin kami udah, kalau kita kan ada target nasional Bu ya, kebutuhan pejabat fungsional kan kita minimal 60 ya. Nah, sementara kami udah, kalau dihitung-hitung kami udah mencapai 70% dari sisi kebutuhan pejabat fungsional. Nah, ini memang kemarin luar biasa ini, kemarin dari pimpinan kami Pak Kepala Biro, beliau yang menggenjot untuk orang bisa menjadi pejabat fungsional di Biro PBJ. Berbagai strategi dan kita lakukan untuk menarik minat, karena pada awalnya di sebelum tahun 2020 tadi kan cuma 7 orang pejabat fungsional. Setelah 2020 itu sudah sampai 17 orang dan sekarang sampai 20 orang. Nah, kemudian kalau dari sisi terhandle, kita masih ini Bu, artinya pejabat fungsional, kita untuk pejabat pengadaan itu kita masih tidak semuanya di tempat kami. Ada masih beberapa SKPD yang ada memiliki ASN, yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar, dia masih bisa menjadi pejabat pengadaan di SKPD. Terkecuali memang di SKPD itu tidak ada ASN yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar, dia minta kepada kami melalui surat permohonan. Lalu kalau itu kami tugaskanlah pejabat fungsional kami sebagai pejabat pengadaan di SKPD. Nah,
kalau dari menurut kami sampai saat ini memang kawan-kawan sudah kegiatan-kegiatan itu masih bisa terhandle. Terhandle artinya baik dari kegiatan tender dan seleksinya maupun dari kegiatan sebagai pejabat pengadaannya. Nah, apalagi Bapak Ibu tadi seperti kami sampaikan, kami tidak hanya itu, ada kadang-kadang yang tugas-tugas yang semacam detail. Sebagaimana saya sebut tadi, misalnya kemarin melakukan pendampingan terhadap MTQ. Itu hampir 6 bulan lebih kawan-kawan mendampingi kegiatan MTQ. Kemudian juga dengan WG20 dan COVID kemarin. Nah, seperti itu masih kami libatkan kawan-kawan ke pendampingan yang seperti itu. Jadi kalau kami memang nah kita yang karena tadi Bu ya masih ada pejabat fungsional pejabat pengadaan di SKPD, mungkin itu sedikit bayangnya membantu. Nah, cuma kita tidak bisa membayangkan nantinya kalau tidak ada perubahan aturan atau tidak ada relaksasi aturan Bu ya. Kita memahami di Perpres 16 tahun 2018 itu kan kalau tidak salah di peralihan Bu ya, pasal D ya. Di situ kan dibunyikan bahwa Pokja, PPK, PP pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Nah, artinya kalau tidak ada relaksasi aturan, tidak ada perubahan aturan, kawan-kawan akan semua pejabat pengadaan nantinya akan di Biro PBJ pada tahun 2024. Nah, kami tidak bisa membayangkan nanti, karena kalau paket untuk yang pengadaan langsung aja Bu, itu hampir 15.000 paket. Nah mungkin nanti pada saat 2024 ini yang mungkin nanti timbul nanti kawan-kawan nanti, tapi nah ini kita kembali Bu, kita kembali ke Mpres 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Di situ kan di poin 13 ya disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota diinstruksikan untuk mengalihkan semua proses pengadaan manual ke digital atau secara elektronik paling lambat sampai tahun 2023. Nah, artinya kalau ini akan memudahkan kawan-kawan nanti sebagai pejabat pengadaan, karena kan nanti kalau digital mereka tidak seperti yang manual ya. Nah, itu akan memudahkan kawan-kawan, artinya mungkin kalau ya sekian ribu paket itu tadi, kalau kawan-kawan nanti sebagai pejabat pengadaan dia akan lebih mudah karena kan tinggal main belanja secara online saja. Nah, ini mungkin aturan ini yang akan kita lihat nanti, karena artinya dengan ada aturan semua proses tadi dilaksanakan secara digital, artinya kan kekurangan misalnya tadi kawan-kawan yang menghandle kegiatan pengadaan langsung tadi nanti akan bisa melaksanakan karena itu lebih praktis. Nah, lain kalau sekarang kan masih ada yang manual. Yang manual-manual ini kan harus menyiapkan dokumen dan sebagainya. Tapi kalau dengan sistem digital, apalagi melalui katalog dan bela pengadaan, nanti kan kawan-kawan pejabat pengadaan tidak susah untuk melaksanakan transaksi. Karena seperti belajar di online aja kan begitu mudah, Bu. Nah, mungkin ini Bu ya. Jadi kita nanti melihat di 2024 kalau tidak ada perubahan aturan, kita belum tahu nih bagaimana kawan-kawan akan menghandle pekerjaan yang tadi saya sebutkan tadi hampir 15.000 paket untuk pengadaan langsungnya. Belum tambah lagi paket tender dan seleksi sampai 300-an. Nah, ini mungkin jadi tantangan sendiri bagi kawan-kawan nanti di pejabat fungsional. Nah, itu mungkin Bu ya terkait dengan yang ditanyakan Ibu. Kemudian terkait dengan permasalahan hukum. Nah, jadi terkait dengan kawan-kawan yang terkait dengan permasalahan hukum, kami diskusikan Bapak Ibu. Setelah kami diskusikan, kami langsung menyurati ke inspektorat. Nah, ke inspektorat kami mohon semacam bantuan, karena kan kita tahulah bahwa sebenarnya kan aparat itu kan tidak boleh masuk Bu sebelum inspektorat melaksanakan tidak harus inspektorat dulu kan, dalam ketentuan itu kan tidak boleh mereka langsung masuk. Nah, jadi kebetulan Bapak Ibu mungkin ini beda. Makanya tadi mungkin agak beda dengan di kabupaten atau daerah lain atau provinsi lain. Kebetulan untuk inspektorat kami ini memang sangat menurut kami sangat mantap dalam hal ini.
karena inspektorat kami tetap proses apabila terjadi permasalahan seperti itu, inspektorat dulu yang maju, yang memeriksa, jangan yang lain dulu. Nah, gitu Bu. Jadi kami biasanya menjembatani kawan-kawan seperti ini, kami ajak diskusi dulu permasalahannya apa, kemudian kita langsung menyurat ke inspektorat untuk dilakukan pengawalan. Nah, itu Bu, terkait dengan permasalahan hukum, jadi artinya kita tetap mengevaluasi kawan-kawan yang terkait dengan pengadaan barang jasa, itu kita anukan ke inspektorat dulu. Nah, nanti setelah dari inspektorat, nah kalau memang ada unsur-unsur ya mau tidak mau, tapi kalau hanya sebatas kan kita kawan mitra kita di inspektorat siap membantu. Mungkin itu Bu. Itu Bu ya. Peningkatan kapasitas. Ya, masih ada satu lagi Pak, peningkatan Ya, jadi kompetensi. terkait dengan peningkatan kapasitas Bapak ya Bu Budi ya. Nah, ini juga peningkatan kapasitas ini juga mendapatkan perhatian setelah tadi kegiatan pendamping itu begitu masif, Pak. Karena artinya kawan-kawan kan harus kita siapkan, Ibu. Artinya mereka kan karena mereka posisinya sebagai pendamping, mereka harus lebih kompeten dalam hal ini. Makanya kita walaupun memang dari sisi anggaran memang masih kurang juga, Bu. Tapi kami sekarang sangat masif, mengikutkan kawan-kawan untuk mengikuti peningkatan kapasitas baik melalui diklat maupun melalui bintik dan sebagainya. Walaupun ya secara anggaran memang masih dirasakan kurang, karena kami kepengennya Bu ya, minimal dalam 1 tahun itu semua pejabat Japung kami itu minimal paling tidak dua kegiatan yang bisa diikuti minimal. Tapi sementara ini hampir rata-rata baru 1 kegiatan untuk peningkatan kapasitas ini, karena tadi keterbatasan anggaran itu sendiri yang membuat kita tidak bisa banyak-banyak mengikuti kegiatan bintik. Mungkin Ibu Dia. Ya, baik Pak Hairil. Ibu Dia masih ada yang ingin disampaikan, Bu Dia? Mungkin agak kecepatan saya ya. Enggak kok Pak, ngerti. Cuma gini Pak, jadi artinya ketika ada teman-teman yang dipanggil APH mungkin gitu ya, itu yang mendampingi dari inspektorat ya, enggak ada yang mendampingi dari UKPBJ misalnya dari bagian pembinaan dan advokasi itu tidak mendampingi. Jadi inspektorat semua yang mendampingi. Bukan dalam pengertian mendampingi Bu ya. Biasanya kawan-kawan yang ada terkait dengan itu, biasanya kawan-kawan kita kan inspektorat dulu, nanti inspektorat dulu yang biasanya komunikasi dengan kayak apakah dengan Tipikor, apakah dengan kejaksaan. Nah, itu Bu. Tapi bukan berarti mereka mendampingi misalnya enggak ya, mendampingi secara itu. Mungkin mengkomunikasikan lebih awal aja dulu. Gitu Bu ya. Tapi bukan artinya kami mendampingi misalnya enggak. Kami hanya memberikan semacam ini loh, ada masalah kawan-kawan ini misalnya mau dipanggil oleh pihak kejaksaan atau Tipikor misalnya. Nah, permasalahannya apa? Nanti kita jelaskan dengan inspektorat. Permasalahannya di sini. Nanti inspektorat Bu yang mungkin lebih dulu melihat permasalahannya. Kalau memang mereka kadang-kadang bisa mereka koordinasi lah istilahnya dengan pihak aparat hukum gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Hairil. Ya. Ya, terima kasih Bu Dia. Tadi dari penyampaian Pak Hairil, apakah tercover untuk saat ini dari kawan-kawan Pokja yang di Japung Prof Kalsel tercover Pak terhandle Pak Hairil ya? Iya, ini Bu. Dan kompetensinya itu kawan-kawan selalu diikutkan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK atau hal lain. Jadi memang itu Pak ya. Ya, artinya kalau menurut kami Bu ya, sementara sampai saat ini memang kawan-kawan bisa menghandle kegiatan baik yang diminta oleh SKPD sebagai pejabat pengadaan tadi maupun sebagai tugasnya di Pokja pemilihan. Baik Bapak, dan juga sekarang lebih dimudahkan mungkin Pak dengan adanya proses katalog karena lebih cepat Pak ya. Ya, nah itu kan sebenarnya mungkin katalog dan bela ini adalah untuk menjembatani nanti kalau nanti kan kita kawan-kawan menghadapi tahun 2024. Karena kalau katalog kan praktis, juga belanja kan main ya seperti sekarang lah klik, nah ini sudah selesai. Tapi kalau masih ada manual, nah mungkin saya yakin kalau ada masih manual 2024 kawan-kawan mungkin untuk pejabat fungsional kami akan kewalahan, bahkan mungkin bisa
bisa tidak sanggup kalau masih ada hal seperti yang kegiatan, karena kan kalau manual itu kan harus menyiapkan dokumen sebagainya dan sebagainya, kemudian apa pertanggungjawabannya harus cuma kan kalau anu kan tidak ada. Ya, sepertinya ini gangguan dari Pak Hairil ya. Pak Hairil? Ya, mungkin dari sinyal Pak Hairil kali ya. Pak Hairil? Baik, Bapak Ibu. Oh, Pak Hairil, ya, terima kasih. Ini ada kita yang sebelum ke kolom chat kita utamakan yang raise hand ya Bapak ya. Ini ada Bapak Isar Ya. Masturi. Bapak Isar. Ya, silakan Bapak Isar ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari UKPBJ Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Pak. Kalau saya Bu ya. Ya, Sulsel. Silakan Pak. Ini, Pak, kalau di UKPB-nya Bapak sudah terapkan TPP khusus ya, Pak? Apa itu Pak? TPP khusus. Oh, TPP khusus Pak ya. Sudah terapkan ya? Belum? Ini baru proses Pak. Kami Oh. baru mengusulkan ke pimpinan, mudah-mudahan lah atau disetujui. Memang ada karena kita ada juga beberapa daerah Pak ya. Mungkin contohnya kalau Bapak informasi di Jawa Timur. Jawa Timur dia sudah menerapkan TPP khusus Pak. Timur, Pak ya? Nah, karena kami kemarin ke Jawa Timur, Berapa- kami ingin menuruti seperti mereka. Siap, Pak, siap. Jadi apa? Menumpang ini sebenarnya Pak, kami dari ini Pindrang, semacam benchmarking contoh format SK-nya gitu, mulai dari kelengkapannya Pak, terus standar nominalnya apa dengan jumlah paket yang dikelola per tahunnya sekian. Oh, iya. Ya memang kemarin perhitungan kami tadi kami baru mengajukan Pak. Kami belum tahu nih keputusan pimpinan apa disetujui atau gimana. Memang perhitungan seperti tadi berdasarkan dari APBD misalnya kan. Kemudian kita juga memakai perbandingan daerah lain. Ada daerah lain APBD-nya lebih besar kami, tapi tunjangan anunya lebih besar dari kami gitu. Sementara tunjangan kami lebih kecil, Ya, sementara APBD kami lebih besar. Itu Ada juga sebagai perbandingan bahan lah. pembanding Iya, kemarin. siap. Baik, Bapak Siap, Isar Pak. masih ada lagi? Cukup Ya. Pak, Bu. Ya nanti Pak Isar kalau Salam misalnya kami dari UKPBJ. ya kalau kami disetujui nanti bisa aja kita saling data lah gitu. Pertanyaan Pak Andrea Yuslia. Pertanyaan sama sih dengan Pak Muji tadi, apakah ada honor? Katanya kalau ada honor mau beliau bergabung Pak dengan PBJ Pintas. Saya juga mau Pak. Kemudian kita lanjut ke Ibu Betty Apriliana. Dari Ibu Betty pertanyaannya adalah bagaimana Pak cara menarik antusiasme penyedia ini Pak untuk bisa bergabung di e-katalog, itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah rumah teman ini termasuk semacam klinik pengadaan Pak, yang membahas tentang permasalahan-permasalahan seputar pengadaan tentunya Pak ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang terlibat di dalam rumah teman, tapi tadi kayaknya sudah dijelaskan oleh Pak bahwa yang terlibat adalah APIP, PA, KPA atau PPK, kemudian ahli pengadaan dan diwadahi oleh inspektorat, begitu Pak. Iya, betul. Jadi ada poin 11 nih Pak, bagaimana antusiasme penyedia untuk katalog dan rumah teman apakah termasuk. Terima kasih Bu Titi ya tadi ya. Bu Betty Apriliana. Oh, Bu Titi ya. Masih Bu Titi. Jadi itulah tadi saya kan sekarang belum terbentuk sejak tahun 2020 itu PPJ, tidak membayangkan Bu, karena saya sampaikan kegiatan proses pengadaan barang jasanya sementara pembinaannya masih hampir tidak ada.
Nah, untunglah itu sudah diantisipasi dengan dengan terbentuknya OKPPJ yang salah satunya adalah bagian pembinaan dan advokasi. Nah, jadi Bu, untuk menarik minat penyedia ini memang tergantung ya, strategi ini mungkin masing beda-beda antara kita. Tapi kita kemarin gini, kita pertama kita sebenarnya untuk penyedia ini kita sebenarnya kemarin dulu meminta kepada mitra kerja dari SKPD. Kenapa? Karena mitra kerja dari SKPD pasti akan terbeli, Bu. Masalahnya pada saat kita mau mengajak mereka terlibat di katalog ini, mereka selalu bertanya, adakah ya Pak yang beli barang kami atau apakah laku barang kami? Nah, itu selalu pertanyaan klasik itu yang muncul. Makanya awal-awal kami penyedia ini adalah penyedia-penyedia yang selama ini bermitra dengan SKPD. Sehingga kami yakin artinya kebutuhan-kebutuhan SKPD itu akan oleh penyedia-penyedia ini. Itu Bu ya. Kemudian kita selalu menampilkan kelebihan-kelebihan dari misalnya katalog atau Bella misalnya. Dengan misalnya kita membandingkan Bu ya. Kita contoh mungkin di daerah saya mungkin tidak terlalu di daerah lain. Contoh saya bilang Bu, kalau Ibu atau Bapak tidak terlibat sebagai penyedia di katalog atau di Bella Pengadaan, nantinya kita ke depannya Bu, saya bilang itu belanja secara manual tidak akan ada lagi. Semua belanja dilaksanakan secara digital. Nah, kalau Ibu atau penyedia tidak mau bergabung, otomatis nanti mereka tidak akan bisa terlibat dalam transaksi. Nah, itu hal seperti itu yang kita sampaikan kepada calon-calon penyedia ini. Nah, kemudian juga kami sampaikan bahwa itu dari sisi transaksi lebih praktis. Kemudian juga kita nantinya tidak ada lagi yang manual. Nah, kemudian saya bilang Bapak Ibu kan cuma daftar, terus cuma nayangkan barang, nggak bayar sewa, nggak bayar sewa listrik. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya belanja jualan di warung atau di toko kan biasanya ada biaya sewa, kalau di katalog atau di Bella ini kan saya bilang nggak ada biaya. Nah, itu hal seperti itu yang memang kita sampaikan kepada penyedia karena kita harus apa yang kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh mereka karena kan sebagaimana disampaikan tadi yang penyedia-penyedia UMKM ini terutama itu kan adalah sebagian besar misalnya tadi kan mak-mak, paman-paman lah gitu. Nah, itu kan artinya kita harus memberikan pemahaman yang lebih mereka bisa terima gitu. Dengan contoh-contoh misalnya mungkin Bapak Ibu kami bilang pernah ingat nggak waktu kasus misalnya kemarin dengan ojek online dengan taksi online banyak ojek yang tidak mau bergabung akhirnya mereka terpinggirkan akhirnya kalah dengan ojek online. Nah, malah kan sampai demo saya bilang. Nah, kan Bapak Ibu kan tidak mau seperti itu. Bapak Ibu selalu tertinggal dengan kawan-kawan yang mau lebih yang kami sampaikan kepada calon-calon dengan kawan-kawan SKPD untuk melibatkan mitra-mitra mereka. Supaya minat bergabung di katalog. Kemudian terkait dengan rumah tamu, ya memang hampir sama dengan apa tadi klinik ini ya? Klinik pengadaan, Bapak. Klinik pengadaan hampir sama itu sama pengadaan karena cuma kalau di sini kan kita lebih outcome-nya ya, artinya bukan output-nya, artinya kita memberikan saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi itu lebih mengikat, artinya lebih bisa dijadikan pegangan oleh kawan-kawan SKPD sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari ini loh rekomendasi dari rumah teman yaitu dari rumah teman ini akan mungkin nanti bisa memberikan gambaran bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang disarankan itu Bu ya.
kalau yang terlibat tadi sudah anu kan APIP, di situ yang terlibat kan Biro Hukum di situ, kemudian dari Biro PBJ sendiri, nah kemudian dari ahli pengadaan. Tapi itu kan kalau ahli pengadaan itu bukan anggota tetap, mereka anggota tidak tetap. Jadi sewaktu waktu kami bisa meminta semacam meminta mereka sebagai narasumber pada saat pembahasan. Itu Ibu Betty. Begitu ya. Baik Pak Hairil, Ibu Betty, tadi katanya siap. Terima kasih Pak Hairil. Apakah ada yang ditambahkan ya Bu Betty? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada di kolom chat nih, dari Pak Saidil. Kata beliau, pertanyaannya adalah apa bedanya Pak pendampingan dari Jakpung PBJ dengan advisor jabatan fungsional yang dari LKPP Pak? Soal apakah ada perbedaannya Pak antara Jakpung PBJ di daerah dan yang memanggil dari LKPP? Pak. Pak Saidil. Jadi gini Pak, kalau kami kan tadi sebagaimana kami ini sifatnya di tugas fungsi di pembinaan dan advokasi, maka tadi mendampingi ke SKPD dalam artian mereka misalnya mengadakan kayak roadshow-nya mendapat lagi. Tapi kalau pada saat mereka di itu bisa kawan menyiapkan honor untuk apa? Untuk sesuai dengan standar yang diperbolehkan, 1 jam pelajaran misalnya berapa. Nah kemudian dari advisor LKPP itu memang mereka karena posisinya kan biasanya kalau kami memerlukan, contohnya kayak kemarin kayak MTQ itu kemarin kami yang memang dananya dari hibah. Memang kita kemarin meminta bantuan advisor dari LKPP. Nah, untuk mereka itu kita berikan sesuai GP tadi. Nah, jadi memang sebenarnya kalau dari sisi terkait dengan honor ya tergantung ininya sebenarnya. Dan waktu itu kami pun sebagai pendamping juga mendapatkan honor juga, tapi besarannya memang lebih besar dari lebih besar advisor dari kami. Nah, itu mungkin dari sisi perbedaannya ya, dari sisi pendampingan dengan advisor tadi. Ya sebenarnya kalau dari sisi nilainya aja yang mungkin beda. Tapi kalau itu pun juga kalau pendampingan tadi sifatnya sama sebagai advisor tadi kan kita panggil, itu kan ini posisinya sebagai narasumber juga sih. Nah, atau SKPD misalnya memanggil kawan-kawan sebagai pendamping ini sebagai narasumber juga mereka mendapatkan honor. Tapi mungkin besarannya beda dengan advisor gitu. Mungkin itu, Pak Saidi. Ya, terima kasih Pak Hairil. Jadi pendampingan ini tujuannya Pak ya, supaya teman-teman di SKPD atau user yang akan mengadakan pengadaan barang dan jasa memahami, mungkin ada yang tidak mengerti tentang apa itu tender dini Pak ya. Jadi untuk mengawal bagaimana, bagaimana mengawal semua kegiatan pengadaan ini bisa jalan dari awal, dari proses persiapan, kemudian dari proses pelaksanaannya, dari konsultan pengawasan, perencanaan, dan sampai pelaksanaan sampai selesai Pak ya. Mungkin mengantisipasi hal-hal yang ini, takutnya ada kegiatan yang bisa dilaksanakan ternyata karena kurang pemahaman jadi terhandle, tidak terlaksana gitu Pak ya. Ya. Oke Bu, ini sangat menarik disampaikan Bu Aunet. Jadi gini, mungkin saya tadi ada kelupaan juga. Jadi Pak, Bapak Ibu peserta Zoom meeting, juga ada hal yang menarik terkait dengan masalah tender ini. Karena sebagian besar kawan-kawan SKPD itu mengira bahwa yang namanya tender atau seleksi itu bisa dilaksanakan setelah DPA keluar. Nah ini juga banyak kawan tahu, padahal sesuai kami laksanakan pendampingan ini, makanya kami juga mengejar supaya dilaksanakan tender dini. Tender dini ini kan juga merupakan arahan pimpinan kami sehingga supaya kegiatan itu bisa lebih awal dilaksanakan dan realisasinya bisa lebih awal lagi. Jadi untuk tender dini ini kan kawan-kawan
ini DPA kami belum keluar, kami belum bisa melaksanakan tender. Padahal sebenarnya kalau tender ini kan setelah setelah rancangan anggaran itu disetujui, itu sudah bisa melakukan, sebenarnya dasarnya adalah input sirup. Nah, kawan-kawan sudah bisa melaksanakan input sirup. Nah, apabila input sudah dilaksanakan, input ROP-nya di sirup, itu sudah bisa melaksanakan tender. Bukan berarti harus menunggu DPA-nya keluar, itu mau berkontrak. Nah, kalau mau berkontrak itu setelah menunggu DPA keluar. Tapi untuk pelaksanaan tendernya itu bisa mendahului. Artinya DPA itu belum keluar, tapi asal yang penting mereka melakukan input di sirup, mereka sudah bisa melaksanakan tender atau tender dini itu. Begitu, Bu ya. Baik Pak Hairil, jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan visi misi dari Biro PBJ Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pendampingan ini bisa bisa sesuai harapan Pak ya. Ya, Dan semangat terus untuk kawan-kawan Japung Biro PBJ dan juga Pak Hairil dan kawan-kawan yang lain lah untuk selalu semangat. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan nih yang lain? Kalau chat masih banyak Bu ya. Kalau chat udah habis Pak. Udah Terakhir habis dari ya? Pak Saidil. Iya, kami ingatkan kembali untuk kawan-kawan untuk mengisi link Udah Bu ya, bisa ini seperti Bekasi. untuk chat Pak ya. Yang Apa tadi ya? Oh ini. sudah Pak. Kalau pengadaan langsung diatur ke Biro Pengadaan atau gimana? Pengadaan langsung. Oh, pengadaan langsung Pak Hairil, pengadaan langsung apakah lewat Biro PBJ atau bagaimana Pak Hairil? Oke, langsung Pak ya. Jadi kan kalau untuk kegiatan pengadaan langsung itu sebenarnya kan kita mengharapkan Bapak Ibu kawan-kawan sudah melaksanakan transaksinya itu di katalog maupun di bila pengadaan. Namun memang kalau pengadaan langsung kan masing-masing dilaksanakan oleh SKPD Pak ya, Pak Muji. Nah, cuma kami mengharapkan kemarin kita baik melalui pendampingan dan sebagainya, kita mengharapkan kawan-kawan itu agar melaksanakan transaksinya melalui katalog atau bila pengadaan untuk belanja-belanja untuk pengadaan langsung. Nah, dalam rangka untuk ini sesuai dari baik dari LKPP maupun dari KPK Pak ya, supaya semaksimal mungkin untuk proses pengadaan, terutama pengadaan langsung itu bisa dilaksanakan secara digital. Karena memang masih ada beberapa kawan-kawan di SKPD yang melaksanakan masih manual. Bahkan kami juga ada beberapa SKPD yang masih belum melaksanakan pencatatan Pak. Jadi mereka pekerjaannya manual, tapi belum dilaporkan ke sistem. Itu Pak. Pak Hairil, jadi kalau pengadaan langsung PL Pak ya, itu mungkin dari PBJ memang ada untuk tahun 2023 ini atau 2024 ini by sistem Pak. Dan kemudian kalau dinas SKPD yang sudah di pejabat pengadaan, apakah tetap meminta ke Biro PBJ Bapak? Kemudian bagi caranya untuk bisa meminta pejabat pengadaan dari Biro PBJ Pak. Oke. Jadi gini, mungkin terkait dengan pertanyaan dari awal tadi ya, ada siap. Kita memang untuk pejabat pengadaan ini kan memang dasarnya itu kan syaratnya kan memang ASN yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar, dia sudah bisa ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. Tapi kan tadi sesuai Perpres tadi paling lambat sampai Desember 2023. Nah, kemudian artinya SKPD yang mungkin selama ini mungkin tidak memiliki ASN yang memiliki sertifikat dasar, mereka mengajukan permohonan Pak, permohonan ke Biro Pengadaan Barang Jasa untuk dapat diperbantukan personel kami untuk menjadi sebagai pejabat pengadaan. Nah, nanti kalau permohonan itu akan kita tanggapi, nanti kita tugaskanlah pejabat Japung kami untuk menjabat sebagai pejabat pengadaan di SKPD. Nanti SKPD yang akan mengeluarkan SK penetapan pejabat pengadaannya.
Nah, mungkin itu. Jadi bagi kawan-kawan SKPD yang tidak ada memiliki ASN, memiliki sertifikat tingkat dasar, dia akan meminta ke Biro Pengadaan Barang Jasa. Nah, mungkin tapi ada juga misalnya di OPT dia tidak memiliki OPT kan tidak memiliki ASN yang memenuhi syarat, tapi dia bisa juga minta ke induknya. Nah, OPT itu tadi bisa jatuhnya dari induknya. Kalau misalnya dia masih mau tetap di lingkungan mereka sendiri, asal tadi memiliki persyaratan tadi, memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Mungkin itu kira-kira. Baik Bapak, berarti kesimpulannya bagi yang sudah dinas yang sudah memiliki pejabat pengadaan yang berkompeten memiliki sertifikat tadi Pak ya, boleh melaksanakan sendiri. Jika tidak, berarti boleh meminta ke biro Pak ya. Ya, jadi ya tadi karena memang juga kita keterbatasan dalam artian karena masih ada yang manual-manual tadi, ya mungkin bagi SKPD yang yang memang kekurangan atau misalnya di SKPD ya masih ada misalnya karena banyaknya kegiatan mereka hanya memiliki satu pejabat pengadaan, sementara tidak terhandle, dia bisa juga minta ke biro pengadaan untuk tambahan sebagai pejabat pengadaan, bisa juga. Mungkin itu. Baik Pak Hairil, Bapak Ibu peserta webinar pada kali ini, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan? Kami persilakan dan jangan lupa untuk mengisi link absen ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Aryo tuh dari Papua tanya, ada nggak prosedur sanggah banding Pak? SOP sanggah banding maksudnya. SOP sanggah banding Pak Hairil dari Pak Oke. Budi. Untuk sanggah banding Pak Uji memang ini ada Pak, itu sudah kita ada SOP kita sini sudah dilakukan mulai juga dalam rangka memenuhi tingkat kematangan harus memiliki SOP yang sudah Ini pertanyaan dari Pak Aryo dari Puncak Jaya, Papua Pak. Jadi Pak, nah itu tadi karena ada jaminan itu. Oh iya. Ada Pak Muji? Habis Kak. Bapak Ibu. Saya cepat masih ada sehingga menyemangati teman-teman di berbagai UKBJ baik Pemprov maupun kabupaten kota maupun kementerian, sehingga acara ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan kembali terima kasih, semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Begitu Bu Aminus. Ya, terima kasih Pak Muji Santosa. Ini sebelum kita tutup, kami harapkan ada close statement dari Pak Hairil. Silakan Pak Hairil. Oke, makasih Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi. Sebenarnya ini mungkin kalau kita bandingkan Bapak Ibu, ini lebih kepada misalnya kalau kegiatan KPK kan tangkap tangan atau OTT, karena memang pencegahannya itu yang harus kita anukan sebenarnya, yang kita tampilkan itu pencegahan. Nah, sama dengan kegiatan pendampingan ini Pak, supaya tidak jadi permasalahan di kemudian hari, memang kegiatan-kegiatan pendampingan ini harus kita masifkan terhadap SKPD. Karena sebagaimana yang kita alami, memang kawan-kawan SKPD banyak yang masih belum memahami terkait dengan proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kami contohkan tadi beberapa permasalahan, seperti mereka masih menganggap bahwa pengadaan barang jasa itu misalnya yang hanya tender atau lelang. Nah, kemudian misalnya untuk tender itu harus menunggu DPA, padahal tidak. Nah, hal seperti itu yang juga ada yang antara PL dan pengadaan langsung dengan penunjukan langsung itu hampir tidak bisa membedakan. Nah, itu hal seperti itu yang memang harus kita
kita sampaikan kepada kawan-kawan di SKPD untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Mungkin itu dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Hairil, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Direktur Muji Santosa Training and Consulting untuk kegiatan pada hari ini, juga kepada Bapak narasumber. Ini Pak Muji, izin. Oh, ada sedikit, Bu. Mohon izin, Bu, sedikit, Bu. Jadi mungkin ini terkait dengan peningkatan kapasitas ya, artinya kita untuk peningkatan kapasitas fungsional kami tidak hanya mengikutkan mereka melalui bintik dan workshop dan diklat. Kami kadang-kadang Bapak mungkin mendatangkan para ahli pengadaan, narasumber untuk datang ke tempat kami. Nah, itu yang memang juga beberapa kali, bahkan pernah kemarin Pak Muji Pak Muji kami hadirkan di daerah kami dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap baik pejabat fungsional kami maupun penyedia. Nah, ini juga salah satu bentuk kami, makanya kami terus akan meningkatkan anggaran untuk mendatangkan ahli-ahli pengadaan ke tempat kami untuk lebih memberikan informasi-informasi kepada kawan-kawan pejabat fungsional. Mungkin itu bentuk lain selain diklat dan bintik dan sebagainya. Begitu. Terima kasih, Bu, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua, karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah dapat close statement dari Pak Muji dan juga Pak Hairil. Maka kami tutup kegiatan webinar untuk hari ini ya, Pak Muji ya. Oke, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kegiatan Muji Santosa Training and Consulting di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.